Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Yas. Saya dari Teknik Perkapalan Angkatan 2022, kelompok 5 metode optimasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Togar Haloman Manurung dengan NIM 09221024. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Yahya Yas 09221037. Yang ketiga ada Muhyiddin 09221048. Yang keempat ada Mukhtar Dansa 09221058. Yang kelima ada Muhammad Alrian Diva dengan NIM 09221042. Yang ke-6 ada Angelika Tandi 09221011. Perkenalkan, nama saya Adam Mojo Ilahi dengan NIM 09221048 dari Kapal 22. Goal Programming. Goal Programming merupakan perluasan dari model linear programming yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan tujuan lebih dari satu. Model ini telah digunakan dalam beberapa penelitian untuk memberikan solusi permasalahan yang mempunyai multi tujuan. Metode goal programming efektif digunakan untuk menentukan penjadwalan yang akan dilakukan sehingga mencapai hasil yang optimal dan sekaligus mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan perusahaan. Model dasar programming, pendekatan dasar dalam metode goal programming adalah untuk mengimplementasikan suatu tujuan yang dinotasikan dalam angka untuk setiap tujuan, merumuskan fungsi-fungsi tujuan dari setiap tujuan yang ada, serta mencari penyelesaian yang dapat meminimumkan penyimpangan-penyimpangan yang mempengaruhi fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan goal programming yaitu fungsinya membantu mengambil keputusan ketika terdapat banyak tujuan yang harus dipertimbangkan sekaligus, mengoptimalkan alokasi sumber daya agar dapat memenuhi beberapa target kinerja secara seimbang, mengukur deviasi dari setiap tujuan yang telah ditetapkan, baik kelebihan atau overachievement maupun kekurangan atau underachievement, menyediakan fleksibilitas dalam pemodelan karena memungkinkan prioritas dan bobot yang berbeda untuk setiap tujuan. Tujuannya meminimalkan penyimpangan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, bukan hanya memaksimalkan suatu fungsi objek seperti dalam linear programming biasa. Yang kedua, menyeimbangkan berbagai tujuan yang mungkin saling bertentangan, seperti memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan biaya atau dampak lingkungan. Yang ketiga, membuat keputusan yang realistis dan praktis dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, anggaran, waktu, kapasitas, dan lain-lain. Yang keempat, mendukung keputusan strategis atau operasional di berbagai bidang seperti manajemen proyek logistik, keuangan, dan perencanaan produksi. Komponen utama dalam goal programming yaitu variabel keputusan atau decision variables. Yang pertama, merupakan variabel yang nilainya akan ditentukan dalam proses optimasi. Yang kedua, mewakili keputusan yang harus diambil seperti jumlah produk yang diproduksi, jam kerja, dan lain-lain. Yang kedua, kendala atau constraints. Batasan nyata dalam sistem seperti kapasitas, anggaran, waktu, tenaga kerja, bahan baku. Yang kedua, sama seperti dalam linear programming, kendala harus dipenuhi. Yang ketiga, komponen ketiga yaitu deviasi positif dan negatif atau deviation variables. Yang pertama, deviasi positif atau kelebihan dari target. Yang kedua, deviasi negatif atau kekurangan dari target. Yang ketiga, goal programming meminimalkan nilai-nilai deviasi ini agar mendekati target ideal. Baik, perkenalkan, nama saya Mukhtar Dansa, NIM 09221058 dari mata kuliah metode optimasi di kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari goal programming, yang dimana jenis yang pertama itu ada weight goal programming atau bisa disingkat dengan WGP, yang dimana dari pengertiannya ini WGP itu menggunakan sebuah bobot untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap tujuan. Terus yang kedua itu adalah semua tujuan bisa dioptimalkan secara bersamaan, serta penekanan berbeda dengan bobot lah, seperti itu. Terus yang ketiga itu cocok saat semua tujuan penting tapi tidak memiliki urutan prioritas yang kaku. Nah, di sini ada contoh, yang dimana contohnya itu dari programnya itu minimalkan W1 bintang D1 plus tambah W2 bintang D2 minus tambah W3 bintang D3 plus. Yang dimana W ini menunjukkan tentang bobot, D ini menunjukkan tentang deviasi serta tujuan, seperti itu. Next, kita masuk ke masih masuk di jenis-jenis goal programming. Yang dimana yang kedua ini yaitu privative atau bisa dibilang dengan direction graphic,
yang dimana masuk di goal programming, yang dimana dari pengertian preventif ini tujuannya diatur berdasarkan urutan prioritas absolut. Yang kedua, tujuan tingkat 1 harus sepenuhnya dioptimalkan sebelum mempertimbangkan tujuan ke tingkat kedua atau seterusnya. Yang dimana tujuannya ini dia berskala seperti itu. Yang dimana contoh, semisalnya tujuan tingkat 1 ini belum berhasil, maka dia tidak bisa dilanjutkan ke tingkat 2 karena di sini ada redaksinya sebelum mempertimbangkan. Yang dimana pastinya kalau kita mau naik ke tingkat 2 itu harus yang namanya ada sebuah pertimbangan lah seperti itu, atau bisa dibilang dengan pengecekan kesempurnaan seperti itu. Terus yang ketiga itu cocok saat beberapa tujuan jauh lebih penting daripada yang lain. Dengan contoh, yang pertama itu ada urutan prioritas, yang kedua itu ada minimalkan deviasi waktu proyek, serta meminimalkan biaya serta memaksimalkan kepuasan pelanggan. Terus yang terakhir dari jenis-jenis goal programming ini adalah subjective goal programming atau bisa disingkat dengan min-max GP, yang dimana min-max GP ini bertujuan untuk meminimalkan deviasi maksimum dari seluruh tujuan. Yang kedua, fokus pada keseimbangan agar tidak ada satu tujuan yang terlalu buruk. Yang ketiga, cocok saat penting untuk menghindari ketimpangan antar hasil tujuan, yang dimana contohnya meminimalkan nilai deviasi terbesar dari sebuah sasaran. Mungkin segitu aja dari penjelasan video dari PPT saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Ayas. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi goal programming. Yang pertama ada manufaktur dan produksi. Menentukan jumlah produk yang harus diproduksi untuk yang pertama memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya produksi. Ketiga, meminimalkan waktu kerja lembur. Yang kedua ada logistik dan transportasi, mengatur rute dan jadwal pengiriman untuk minimal biaya bahan bakar, memaksimalkan ketepatan waktu, dan meminimalkan dampak lingkungan. Yang ketiga ada perencanaan keuangan, alokasi investasi untuk memaksimalkan return, meminimalkan risiko, memenuhi kebutuhan likuiditas. Selanjutnya ada kesehatan dan rumah sakit, penjadwalan tenaga medis untuk memaksimalkan layanan pasien, meminimalkan jam lembur, penuhi jam kerja minimum. Yang selanjutnya ada proyek pemerintah dan publik. Contoh pengadaan kapal untuk proyek tol laut, memaksimalkan kapasitas angkut, meminimalkan biaya operasional, penuhi standar teknis dan waktu tender. Selanjutnya ada pendidikan, penjadwalan kelas atau dosen, meminimalkan konflik jadwal, memaksimalkan penggunaan ruang, penuhi preferensi dosen atau mahasiswa. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dengan judul penerapan goal programming pada optimasi penjadwalan proyek pelebaran jalan, studi kasus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sumber hasil dari TA, mahasiswa ITS, Tiarani di Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arden Diva, NIM 09221042. Kesimpulan kasus sederhana. Yang pertama, metode goal programming mampu menjadi metode penyelesaian untuk kasus multitujuan, yang mana dalam tugas akhir ini terkait pengoptimalan dalam penjadwalan proyek pelebaran jalan mirip Krian. Yang kedua, implementasi model pada ketiga program dapat memenuhi beberapa maupun keseluruhan tujuan. Yang ketiga, proses validasi model dilakukan dengan mencoba program penelitian menggunakan studi kasus yang sama pada program berbeda. Setelah hasilnya dibandingkan, hasil program Java error variance, program Java dan Miss Excel sebesar 0%, serta hasil program Java dan Lingo sebesar 6,6%. Artinya model dan program yang dibuat telah valid karena nilai E2 kurang dari 30. Yang keempat, hasil optimasi dengan menggunakan model goal programming didapatkan durasi optimal dalam penjadwalan proyek dengan batasan-batasan yang dimiliki. Dari pendidikan kami dengan nilai 9/2011, yang berikutnya ada kesimpulan kasus sederhana yang kelima, yaitu terdapat dua solusi terbaik yang dapat diterapkan pada studi kasus penjadwalan proyek pelebaran jalan mirip Krian. Yang pertama, ada solusi yang diperoleh dari program Java dengan penyelesaian total waktu proyek sebesar 37 minggu. Yang kedua ada dengan skenario 2 yang menggabungkan teori optimasi goal programming dengan teori estimasi waktu PER dengan penyelesaian total waktu proyek sebesar 38 minggu
karena pada pilihan ini masih termasuk bagus karena pencapaian termasuk paling sesuai yaitu 96,81%. Yang keenam ada hasil analisis untuk berbagai skenario proyek menunjukkan konflik bahwa meminimalkan waktu durasi aktivitas suatu proyek belum tentu meminimalkan waktu penyelesaian suatu proyek. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara aktivitas-aktivitasnya diasumsikan sama setiap skenarionya. Sebelumnya perkenalkan, saya Togar Halaman Manurung dengan NIM 09221024 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2022. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan serta kesimpulan dari metode goal programming. Salah satu keunggulan dari metode goal programming diantaranya adalah mampu mengatasi banyak tujuan sekaligus, berbeda dengan metode linear programming yang hanya berfokus pada satu tujuan saja. Kemudian keunggulan lainnya dari metode goal programming adalah fleksibel dalam penyesuaian prioritas dan juga bobot. Jadi metode goal programming dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan dari sebuah perkumpulan atau organisasi. Kemudian keunggulan yang ketiga dari metode goal programming adalah realistis untuk dunia nyata. Jadi metode goal programming ini sangat cocok digunakan untuk pengambilan keputusan yang kompleks dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kemudian keunggulan lainnya dari metode goal programming adalah mudah dikombinasikan dengan data nyata. Jadi metode goal programming ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai software optimasi, misalnya seperti Lingo, GAMS, Excel Solver, dan juga software lainnya. Baik, selain membahas mengenai keunggulan yang dimiliki oleh metode goal programming, tentu ada juga kelemahan yang dimilikinya. Salah satunya adalah penentuan prioritas dan bobot bisa berupa subjektif, di mana hasil yang diperoleh sangat bergantung pada bagaimana tujuan dinilai oleh si pengambil keputusan. Kemudian kelemahan lainnya yang dimiliki oleh metode goal programming adalah solusi tidak selalu optimal secara individu, di mana tujuan bisa jadi tidak tercapai secara maksimal tetapi seimbang. Kelemahan lainnya yang dimiliki oleh metode goal programming adalah lebih rumit dari linear programming biasa. Metode goal programming sendiri memerlukan pemahaman tambahan mengenai deviasi dan juga teknik multi-objektif. Kemudian kekurangan dari metode goal programming yang terakhir adalah kurang efektif digunakan untuk tujuan yang bertentangan sangat kuat. Maksudnya adalah metode goal programming sendiri tidak cocok digunakan untuk dua tujuan yang saling bertolak belakang, karena akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode goal programming merupakan salah satu metode optimasi yang cocok digunakan untuk menangani masalah dengan banyak tujuan yang saling berinteraksi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah berbeda dengan linear programming biasa. Pendekatan ini berfokus pada keseimbangan dan kompromi antar sasaran. Kemudian kesimpulan lainnya adalah dengan kemampuannya mengakomodasi prioritas dan juga bobot, goal programming sendiri sangat cocok digunakan untuk pengambilan keputusan dunia nyata di berbagai sektor. Kemudian kesimpulan lainnya adalah meskipun memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada bobot yang subjektif, keunggulannya dalam fleksibilitas dan realisme menjadikannya alat yang sangat berguna. Intinya adalah goal programming bukan hanya sekedar mencari hasil terbaik untuk satu tujuan, tetapi mencari solusi terbaik untuk semua tujuan secara bersamaan.